Selamat datang Pak Safriza ke satu video ini. Perkenalkan kami yang terdiri dari kelompok saya sendiri Mas Agus, Muhammad Zaki Zaidan dan Daini Estiawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis desain, implementasi dan testing dari sistem yang kami beri nama Sifaster Sales ATK. Kami memohon perhatiannya Bapak. Ini kelompok kami, bisa dilihat sendiri. Dan ini masuk ke sistem planning. Kita mulai dari sistem planningnya. Latar belakang dari proyek ini adalah kebutuhan akan sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang dapat membantu pengelolaan data produk, pelanggan, transaksi, pengiriman, dan pelaporan secara integrasi. Dengan adanya sistem ini, proses bisnis diharapkan menjadi lebih efektif, akurat, dan mudah dikendalikan. Adapun tujuan utama kami adalah untuk melakukan analisis implementasi dan pengujian pada sistem si Faster agar seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna, menghasilkan data yang akurat serta memenuhi standar kualitas perangkat lunak yang baik. Ini kita bisa lihat kita menjelaskan fokus dan ruang lingkup pengujian si Faster ini. Pengujian kami mencakup 7 area utama, yaitu yang pertama autentikasi, yaitu proses login, logout, dan validasi sesi pengguna. Yang kedua itu konten publik, yaitu isinya mencakup tampilan beranda, fitur pencarian, dan fitur produk. Yang ketiga itu CRUD master data, ya isinya pengelolaan data distributor, produk, dan user. Yang keempat yaitu manajemen transaksi, isinya meliputi pesanan, detail pesanan, dan pengiriman. Yang kelima itu pelaporan yang isinya itu termasuk filter, laporan, dan fitur ekspor data. Yang keenam itu keamanan dasar, isinya itu validasi sesi dan hak akses berbasis role. Yang ketujuh itu kualitas antarmuka, isinya itu memastikan tampilan responsif di berbagai ukuran layar. Sebelum masuk ke analisis kebutuhan, kami juga memaparkan tentang stack teknologi yang kami gunakan serta level akses pengguna dalam sistem ini. Dari sisi teknologi, sistem kami dibangun dengan back-end, ada database juga, ada front-end, servernya juga ada, dan testing framework. Dari sisi pengguna, sistem kami memiliki 3 level akses, yaitu yang pertama pengunjung umum, staf penjualan, dan admin. Berikut ini adalah analisis kebutuhan fungsional dari sistem SysFaster. Kebutuhan fungsional yang kita kelompokkan yaitu berdasarkan aktor. Staf pengujian bertugas untuk mengelola data distributor dan pelanggan, mencatat dan melihat pesanan, menyiapkan dan memperbarui status pengiriman, mencetak invoice dan surat jalan. Adminnya bertugas untuk mengelola data master, user, dan produk. Manajer bertugas untuk melihat laporan penjualan secara detail berdasarkan periode waktu tertentu. Sistem secara otomatis menyimpan riwayat pesanan dan pengiriman sebagai histori transaksi. Selain kebutuhan fungsional, sistem ShiftFaster juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional. Antara lainnya yaitu tampilan yang user friendly dan mudah digunakan, dapat diakses secara real time, performa yang cepat dan responsif, kemampuan integrasi dengan sistem gudang dan produksi, backup data otomatis untuk keamanan data, responsif di berbagai
jenis perangkat bagi baik desktop maupun mobile. Sekarang masuk ke dalam bagian desain arsitektur sistem, sorry. Jadi berikut adalah komponen teknologi yang kami gunakan secara lengkap. Yang komponen pertama itu front end, teknologinya HTML, CSS, JavaScript, back end, PHP, prosedural, database yaitu teknologinya MySQL dan MariaDB, Maria Database. Koneksi database-nya itu MySQL. Web servernya itu Apache sampai MPP. Runtime-nya itu PHP 8,2. Bawaan database-nya yaitu PHP MyAdmin. Testing framework-nya itu PHP Unit 11. Uh, Dependensinya yaitu Composer. Kita main Composer. Development tools-nya yaitu Visual Studio Code atau Windows OS. Baik, untuk desain database-nya, sistem kami menggunakan 6 table utama yang saling berelasi. Yaitu yang pertama itu stok penjualan, yang kedua itu produk, yang ketiga itu distributor, yang keempat itu pesanan, 5 ada detail pesanan, dan 6 itu ada pengiriman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi modul dari sistem Cfaster, modul login dan autentikasi. Pengguna memasukkan username dan password, sistem melakukan validasi ke dalam table staf penjualan. Jika berhasil, sesi dibuatkan dan pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role-nya. Session guard dan role guard memastikan hanya fitur yang sesuai dengan uh, sesuai dengan kredensialnya yang bisa dapat diakses. Modul manajemen pesanan, staf memilih distributor yang tersedia. Sistem otomatis membuat ID pesanan. Staf kemudian menambahkan detail produk beserta jumlah dan harga. Stok produk pesanan tersimpan ke database untuk dipantau statusnya. Yang ketiga itu modul pengiriman dan pelaporan. Pengiriman dibuat berdasarkan pesanan yang dikirim. Staf mengisi alamat dan nomor surat jalan. Lalu status pengiriman dapat diperbarui sehingga selesai. Laporan penjualan dapat difilter berdasarkan periode atau status dan dapat diekspor ke Excel maupun dicetak sebagai invoice. Sekarang kita masuk ke bagian pengujiannya. Pengujian pertama yang kami lakukan adalah black box testing. Kami menyusun total 12 test case. Dan seluruhnya dinyatakan pas. Jadi ini yang BB1 halaman homepage tanpa parameter produk terbaru berhasil tampil. BB04 login dan kredensial benar, jadi berhasil masuk ke dashboard. Yang BB05 yaitu login dengan kredensial salah. Jika login gagal sebagaimananya mestinya. BB07 yaitu pengguna non-admin mengakses menu admin dan hasilnya itu akses ditolak oleh role guard. BB09 menambahkan detail pesanan yaitu stok produk otomatis berkurang. BB12 yaitu klik tombol export untuk Excel. File berhasil terunduh. Ini pendekatan desain test case. Dalam merancang test case, kita di sini menggunakan 5 teknik pengujian yang berbeda. Yang pertama itu equivalence
partitioning untuk menguji input valid atau invalid dan perbedaan role admin versus staff. Yang kedua itu boundary value analytics. Dalam merancang test case, kami menggunakan 5 teknik pengujian berbeda. Yang pertama itu equivalent partitioning untuk menguji input valid atau invalid dan perbedaan role admin versus staff. Yang kedua itu boundary value analysis, menguji batas jumlah item, stok, dan panjang input. Yang ketiga itu decision table, menguji kombinasi keyword versus kategori dan role versus hak akses. Yang keempat itu state transition, memverifikasi perubahan status dari pending diproses sampai selesai. Yang kelima itu white box path testing, menelusuri jalur kode untuk tambah, ubah, hapus, dan gagal simpan. Berikut adalah rangkuman tes case fungsional yang telah kami rancang. Yang ada area jumlah TC dan contoh skenario. Yang area pertama itu login dan akses, jumlah TC 4 TC. Contoh skenario-nya itu login valid, invalid, session guard, role guard. Yang kedua itu katalog produk 4 TC juga. 4 TC itu maksud test case. Contoh skenario-nya tampilan default, pencarian, filter, prioritas. Yang ketiga itu create master data, 6 test case. Contoh skenario-nya adalah tambah, ubah, hapus distributor, user, produk. Yang keempat yaitu manajemen transaksi, 7 test case. Contoh skenario-nya adalah tambah pesanan, detail item, pengiriman, ubah status. Yang kelima adalah pelaporan dan cetak. Dia ada 5 test case, filter export Excel, cetak invoice, surat jalan. Berikut ini pengujian berikut ini adalah user acceptance testing atau UAT. Kami menyusun 20 pertanyaan yang mencakup seluruh fitur utama sistem dan hasilnya semua mendapatkan respon ya. Artinya sistem diterima oleh pengguna. Area yang diuji dalam UAT meliputi yaitu login dan logout, akses berbasis role, CRUD distributor produk dan user, pembuatan dan pengelolaan pesanan, manajemen pengiriman, dan yang terakhir itu filter dan ekspor laporan. Kami juga melakukan regression testing dan object oriented testing. Regression testing kita mencakup 11 skenario yang wajib dijalankan ulang setiap kali ada perubahan pada sistem, meliputi area autentikasi, session role, CRUD master data, transaksi, pelaporan, dan dashboard. Testing kami menguji 10 unit fungsi yang ada di file. Di antaranya yaitu shift faster map db role to session role. Itu adalah memetakan role dari database ke session. Yang kedua itu shift faster generator order ID. Yang itu dia membuat ID pesanan secara otomatis. Yang ketiga itu shift faster calculate line total. Dia menghitung total harga berbasis item.
Dan si faster requires login dan si faster requires admin itu guard akses halaman. Kami juga mengevaluasikan kualitas kode menggunakan metrik object oriented. Metrik pertama yaitu coupling, nilainya sedang sampai tinggi. Jadi banyak include antar file. Yang metrik kedua itu cohesion, nilainya sedang. Dan metrik ketiga itu complexity, nilainya sedang sampai tinggi. Dan yang ketiga itu yang keempat itu reusability, nilainya sedang tapi dia meningkat di si faster login logic.php. Dan metrik yang kelima itu dit/noc, nilainya 0, tidak ada kelas domain karena PHP prosedural. Ini slide ini merangkum kembali implementasi sistem secara keseluruhan, teknologi yang digunakan dan level akses pengguna secara sudah kami terapkan sesuai rancangan awal dan berjalan dengan baik dalam lingkungan SAMPP. Di sini kita untuk menjaga kualitas sistem ke depan, kita merancang 7 area pemeliharaan. Yang pertama itu database, validasi integritas, backup berkala, optimasi, indeks, dan audit data. Yang kedua itu monitoring error, pemantauan log PHP, audit query gagal, dan monitoring session. Yang ketiga itu backup harian sebelum setiap update, pengujian restore, dan penyimpanan terpisah. Yang keempat itu perbaikan bug, prioritas pada modul login, pesanan, pengiriman, dan laporan. Yang kelima itu ada update tampilan, memastikan responsivitas, validasi form, navigasi, dan visualisasi data tetap optimal. Yang keenam itu ada keamanan, implementasi password, hashing, prepared statements, ada hapus file debug, dan validasi role yang ketat. Dan yang terakhir itu evaluasi, penilaian berkala terhadap fungsi, kecepatan, stabilitas, keamanan, dan maintainability. Sebagai penutup, saya menyampaikan kesimpulan dari seluruh proses yang telah kami lakukan. Si Faster memiliki fungsi inti yang jelas pada area katalog, yaitu autentikasi, transaksi, dan pelaporan. Pendekatan pengujian yang kami terapkan mencakup black box, white box, UAT, regression testing, unit test, dan smoke test. Kelebihan dari sistem kami yaitu struktur modular per halaman memudahkan pengujian dan pemeliharaan secara bertahap. Seluruh test case fungsional dan UAT berhasil lulus. Kelemahan yang kami temukan yaitu pengguna raw SQL yang berpotensi menimbulkan resiko SQL injection. Yang kedua itu password masih disimpan dalam bentuk plain text, perlu segera diimplementasikan hashing. Yang ketiga itu belum ada arsitektur kelas domain yang terstruktur. Ini ada artefak pengujian sebagai bukti kerja kami. Artefak yang pertama itu laporan analisis pengujian, lokasi adalah di docs/testing analysis.md. Helper logika deterministik, lokasinya ada di app/sifasterlogic.php. Dan unit test PHP unit, lokasinya ada di test/unit/sifasterlogic-test.php. Integration smoke test ada di test/integration/database connection test.php. Konfigurasi PHP unit ada di php unit.xml. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok saya.
mengenai sistem Shiftmaster Sales ATK. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan selamat tinggal teman-teman semua.